Ya, di video kedua ini ya, kita masih di pertemuan ketiga ya untuk routing and switching esensial. Di video part 2 ini atau video kedua ini kita akan membahas tentang protokol dynamic routing, yaitu EIGRP atau Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Nah, EIGRP ini merupakan protokol routing lanjutan dari protokol IGRP ya. IGRP yang tadinya hanya mampu mendukung penggunaan subnet 8, 16 dan 24, tapi diperbaharui atau diupdate menjadi EIGRP yang mampu mendukung classless atau semua kelas ya. Nah, EIGRP ini merupakan protokol yang menggabungkan kemampuan dari link state protokol dan distance vector protokol. Terlebih lagi, EIGRP memuat beberapa protokol penting yang secara baik meningkatkan efisiensi penggunaannya dibanding dengan protokol lain. Ya, kalau di sini kita lihat perbedaan antara protokol RIP dan EIGRP. Nah, kalau di sini ada satu buah topologi yang sama. Jika kita menggunakan RIP, itu adalah protokol yang tadi distant vector, dia mencari yang terdekat. Nah, tapi kalau EIGRP berbeda dengan RIP karena dia menggabungkan antara distant vector dan juga link state ya. Nah, karena itu jika dia mau mengirim data dari atau mengirim paket data dari router B ke router A, bisa saja dia akan melewati router C dulu, router A. Nah, kenapa? Karena dia tidak hanya melihat router yang terdekat, tapi melihat rute terbaik. Bukan hanya melihat router yang terdekat, tapi juga melihat rute yang terbaik. Rute yang terbaik itu apa? Kalau kita lihat di sini ada bandwidth. Nah, kalau di sini bandwidth kecil 64, tapi kalau dari rute di router B ke C lalu C ke A itu memiliki bandwidth yang lebih besar, berkali-kali lipat daripada bandwidth dari A ke B ya. Nah, oleh karena itu EIGRP dia, karena dia melihat bandwidth yang lebih besar, berarti kan proses pengirim datanya walaupun melewati router C tapi akan lebih cepat dibandingkan langsung dari B ke A ya, karena jalannya lebih luas atau bandwidthnya itu lebih luas ya. Bisa saja dia seperti ini nantinya polanya. Itu perbedaannya. Jadi kalau RIP sudah pasti dia mencari rute terpendek ke router selanjutnya ya. Mau dia bandwidthnya berapapun dia mencari rute terpendek. Tapi kalau EIGRP dia akan mencari jalan terbaik atau rute terbaik ya ke pengiriman paket data ke router berikutnya ya. Maksudnya rute terbaik ya bisa dilihat di bandwidthnya juga nanti. Bandwidth yang besar dia pasti akan lebih memilih bandwidth yang besar dan mengirimkan paket datanya. Jadi seperti itu perbedaan antara IGRP dan protokol RIP. Lalu untuk EIGRP fiturnya apa saja? Yang pasti mendukung versi 4, versi dan 6, IP versi 4 dan IP versi 6. Lalu support juga penggunaan VLSM dan classless ya. Lalu termasuk juga classless routing protocol karena dia bisa menggunakan CIDR juga. Lalu topologi ini menggunakan algoritma diffusing update algorithm, mendukung protokol IP, IPX, AppleTalk. Lalu hello packet yang dikirimkan setiap 5 detik. Ya, untuk konfigurasi EIGRP itu sendiri adalah seperti ini ya. Ya, jadi kalau jadi untuk konfigurasinya seperti ini. Ingin kita jabarkan jadinya ya. Pertama kita bisa menuliskan router EIGRP lalu spasi nomor autonomous system ya. Jadi itu yang pertama.
Dan autonomous system itu harus nilainya sama antar satu router yang dikonfigurasi oleh protokol EGRP dengan router lain yang terkonfigurasi router EGP, atau ini disebut nomor autonomous system. Ini harus sama ya, nilainya itu harus sama. Lalu yang berikutnya itu adalah kita set networknya. Jadi set network, lalu spasi IP, spasi wildcard. Ada yang disebut di sini namanya wildcard. Nah, apa itu wildcard? Ya, wildcard itu sendiri adalah kebalikan dari subnet mask. Jadi wildcard mask itu adalah kebalikan dari subnet mask. Nah, tujuannya untuk apa? Wildcard itu tujuannya untuk merange IP address yang bisa terkoneksi di dalam konfigurasi EGRP ini. Ya, makanya ada namanya wildcard. Ya, fungsinya untuk merange IP kelas berapa saja yang bisa masuk ke dalam konfigurasi EGRP. Itu fungsi untuk wildcard. Nah, lalu bagaimana cara menghitung wildcard? Ya, misalkan di sini kita punya ya namanya subnet mask 25.255.255. Ini 32 bit ya. Nah, misalkan saya punya IP di sini. IP-nya misalkan IP di sini 192.168.0.1/4. Nah, saya punya subnet mask itu 24. Ya. Berarti cara menghitungnya adalah kita kurangi saja 255.255.0. Ini kita kurangi saja. Di sini 0, sini 0, sini 0.255. Berarti wildcardnya itu adalah ini yang disebut dengan wildcard. Ya. IP ini disebut dengan wildcard. Jadi kebalikannya. Nah, begini ya cara menghitungnya. Jadi kita tahu yang mana caranya menghitung IP wildcard. Ya, jadi begitu untuk menghitung wildcard. Jadi untuk menghitung wildcard, teman-teman juga harus melihat prefixnya dari setiap IP di jaringan tersebut ya. Seperti ini contohnya 24 berarti kan ya net masknya ya, network masknya itu 25.25.25.0. Berarti teman-teman tinggal kurangi saja untuk net mask standar dikurangi dengan net mask yang terdaftar di konfigurasi tersebut. Ya, kalau 24 kan 25.25.25.25.0. Nanti kalau net masknya berubah 30 ya atau 31 ya ikuti ya. Saya kalau 30 berarti ya 255.255.255.252. Berarti 255 dikurang 252 berapa? Itu sisanya. Nah, di situ untuk cara menghitung wildcard. Jadi net mask default yaitu 255.255.255.255 dikurangi dengan net mask yang terdaftar di dalam IP addressnya. Ya, jangan lupa untuk menambahkan no auto summary yang akan mendukung format classless. Oke, di akhirnya tetap memakai no auto summary. Oke.
Ya, berikutnya kita akan melakukan proses konfigurasi untuk mempelajari protokol AGRP ya. Nah, berikut sini sudah ada topologi jaringan yang terdiri dari 4 buah jaringan yang terhubung dengan 4 buah router ya. Sudah ada pembagian IP address di masing-masing jaringan dan routernya juga. Baik, sekarang kita akan melakukan konfigurasi jaringan untuk memberikan IP di masing-masing router. Ya, oke, kita sudah mengkonfigurasikan IP-nya dulu ya. Lalu setelah ini kita mengkonfigurasikan protokol AGRP. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan untuk protokol AGRP-nya. Ya, untuk di router 1 atau di router 0 sini ya. Biasa kita config dulu. Lalu kita masukkan perintahnya itu adalah router EIGRP spasi autonomous systemnya ya, jadi nomor AS-nya. Nomor AS misalkan di sini 100 ya. Lalu kita konfigurasi network address yang terhubung ke dalam router 0 ini. Yaitu pertama ada yang jaringan lokal, selain itu ada jaringan yang terhubung antara router 1 dengan router yang lainnya. Ada 2. Jadi ada 3 buah network yang kita daftarkan di sini, yaitu pertama 92.168.10.0. Di situ netmasknya 24, berarti wildcardnya 0.0.0.255. Oke. Nah, network yang berikutnya daftarkan lagi, yaitu adalah yang kedua ini ya, itu 20.20.20.0. Situ prefixnya atau netmasknya itu 30, berarti wildcardnya 0 yaitu 3, karena net prefix 30 itu berarti netmasknya kan 255. Nah, tinggal kita kurangi dengan default netmask yang dapatlah wildcardnya 0.0.0.3. Kebanyakan ini 0. Ya. Oke.
Berikutnya network yang ketiga itu 10 10.0. Prefixnya sama 30, berarti 0.0.0.3. Terakhir, auto summary. Ya, kalau sudah kita bisa end. Lalu kita berpindah ke router selanjutnya, router 1 lagi di sini. Exit dulu. Ya. Sini router EIGRP. Ya, lalu samakan autonomous sistemnya ya, nomornya karena kita sudah set 100, berarti di sini juga kita set 100. Sorry, keluar dari config terminal. Oke, di sini router P100 ya. Lalu kita daftarkan networknya, yaitu network pertama 192.168.20.0. Dengan wildcardnya 0.0.255 karena disitu prefixnya 24 ya. Nih 24. Nah, yang berikutnya network 192 yang terhubung itu adalah ini 10 dan 40. 10 0 wildcardnya 0.0.0.3 ya. Lalu kita dapatkan lagi network yang ketiga 40.0 grafiknya juga sama 30, berarti wildcardnya 3. Akhir auto summary. Ya. Sudah kita end, boleh. Lalu kita pindah ke router berikutnya, router 2. Enable config T. Sini bisa kita router EIGRP 100. Kan networknya itu ada 92.168.30.0 wildcardnya. Oke, network selanjutnya itu ada 20.20.0 dengan wildcard. Lalu network auto summary. Oke, and berikutnya yang terakhir router ketiga. Enable dulu config, lalu kita masukkan router EIGRP 100 IP network yang didaftarkan 192.168.40.0 dengan wildcard 0.255. Network yang berikutnya itu ada 30 wildcardnya 3. Ups, ada yang salah. Typo di tulisan network. Lalu terakhir 40.40
titik ke 0, shortcutnya 3. Ya, kita sudah mengkonfigurasi ke 4 buah routernya dengan protokol eGRP. Ya, untuk melihatnya ya apakah sudah terkoneksi, kita bisa melihat di show IP route ya, show IP route. Oh sorry, kita boleh config dulu sh IP. Nah, kita dilihat, nah di sini sudah aktif ya, ada SIM D. D ini artinya sudah ada protokol eGRP ya yang tersambung ke network berikut ya. Ini tersambung semua, tersambung dengan protokol eGRP. Kalau tadi RIP dengan simbol R dan eGRP dengan simbol D. Ini ya. Oke, nah langkah selanjutnya kita coba lakukan tes ping atau tes koneksi. Misalnya kita mau koneksi dari PC 0 ini ke PC 2 di sini. Oke, kita coba lagi PC 0. Oke, ini successful ya, koneksi berarti. Lalu kita coba lagi dari PC 7 ke PC 3. Oke, itu dari PC 7 ke PC 2 misalkan successful. Oke, lalu dari PC 2 ke PC 6 misalkan lagi successful ya. Oke, dari PC berapa lagi nih, 5 ke PC 2 ke PC 1 0 lah misalkan successful ya. Oke, jadi seperti itu untuk konfigurasi eGRP. Jadi dia akan mencari rute terbaik berdasarkan dari bandwidth ya, tidak hanya berdasarkan dari jarak routernya saja. Oke, terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan di video berikutnya tentang OSPF.